Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para peserta Latsar yang kami cintai, pada hari ini tentunya kita akan berbicara terkait masalah agenda 2, nilai-nilai dasar daripada ASN berorientasi pelayanan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz, jabatan Widyaswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan saya adalah S1 saya adalah Fakultas Peternakan pada Universitas Hasanuddin. Terus S2 kami adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, sedangkan kami sebagai Sarjana Profesi Peternakan atau Insinyur Profesi Utama. Selanjutnya, riwayat pendidikan ini cukup lumayan, mulai dari CPNS, ya, menjabat CPNS pada Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, sampai hijrah ke Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, ya. Mulai dari eselon CPNS seperti adik-adik sekalian, terus mendapatkan eselon 4B, kasih penyuluhan, 4A, teknik produksi, terus eselon 3B, semuanya di Kabupaten Mamuju, dan eselon 3A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga eselon 2B pada Dinas Peternakan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Eselon 2A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jabatan terakhir sebelum kami jadi Widyaswara sebagai staf ahli gubernur, ya. Staf ahli gubernur sekaligus merangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan jabatan terakhir saya adalah Widyaswara Ahli Utama. Adik-adikku sekalian, selanjutnya kami ingin melihat atau menyimak daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini terkait bagaimana deskripsi singkat, ya, deskripsi singkat kita. Jadi kalau kita melihat daripada deskripsi singkat ini adalah bagaimana mata pelatihan ini diberikan memfasilitasi untuk pembentukan nilai berorientasi pada peserta melalui substansi pembelajaran pembelajaran yang terkait dengan bagaimana bisa memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat yang ramah cekatan dan ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, ya. Saya kira seperti itu. Sedangkan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana memahami, ya, bagaimana memahami, menjelaskan pelayanan publik secara konseptual, ya. Yang kedua adalah bagaimana memahami dan menjelaskan panduan daripada perilaku. Selanjutnya, mengaktualisasikan nilai-nilai yang berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatan kita masing-masing. Selanjutnya adalah menganalisis kasus dan menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Bapak Ibu sekalian, yang sama-sama berbahagia, adik-adik sekalian, mungkin ada yang bisa membantu saya bagaimana sebenarnya itu yang dikatakan ASN itu sebagai pelayanan publik. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu kami sebenarnya apa yang dikatakan dengan ASN sebagai pelayanan publik. Mungkin yang sebelah sana atau Pak siapa, ya? Pak Arif? Ya, silakan Pak. Oh ya, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan.
Oke, oke, oke. Semuanya kita sudah sepertinya sudah betul-betul membaca modul. Jadi saya berharap ASN, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ASN ini sebagai publik, di mana ASN itu disadari, ya, disadari bahwa ASN itu diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik. Selain daripada pelayanan publik, juga tugas pemerintahan, tugas pembangunan tertentu. Dan tugas pelayanan publik ini dilakukan untuk memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Ya, saya kira kita semua sudah paham. Selanjutnya, kalau kita melihat daripada fungsi dan tugas daripada ASN ada 3. Yang pertama adalah bagaimana selaku pelaksana kebijakan, yaitu ASN itu tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pelayanan yang sebagai pejabat pembina kepegawaian yang tentunya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ASN itu sebagai pelayan publik yang tentunya memberikan pelayanan publik yang secara profesional dan berkualitas. Ya. Selanjutnya adalah perekat dan pemersatu daripada bangsa, di mana diharapkan ASN itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Di dalam hal penyelenggaraan daripada pelayanan publik perlu sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009, di mana seluruh pihak, warga negara maupun penduduk atau seorang perseorangan maupun badan hukum berkedudukan sebagai untuk penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara adalah ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua adalah publik sebagai penerima layanan. Yang ketiga adalah kepuasan masyarakat atau pelanggan yang biasa disebut dengan customer satisfaction. Ya. Selanjutnya saya kira penyelenggaraan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini mungkin adik-adik sudah baca semua, ya. Nah, terkait masalah perilaku dan pelayanan publik berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik ini ada 15, di mana dia harus adil dan tidak, ya, adil dan tidak diskriminatif, harus cermat, santun, ya saya kira ini semuanya tegas, andal, terus profesional, ya, profesional, tidak mempersulit, ya, tidak mempersulit, patuh dari perintah atasan yang tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, ya, patuh dan perintah atasan yang sah maksudnya dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas daripada penyelenggara, tidak membocorkan informasi dokumen yang sifatnya rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ya, ini terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. Selanjutnya adalah tidak menyalahgunakan sarana prasarana pelayanan, ya, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi jabatan kewenangan yang dimiliki, terus sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang daripada prosedur yang ada. Selanjutnya, hal yang fundamental di dalam pelayanan publik, ya, yang pertama adalah pelayanan publik merupakan warga negara sebagai amanat konstitusi. Ini perlu kita pahami bersama. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Ini yang perlu sekali kita cermati semua sebagai penyelenggara negara. Selanjutnya, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis demi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
Yang keempat adalah pelayanan publik berfungsi tidak hanya untuk kebutuhan dasar sebagai warga negara, sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk melindungi daripada warga negara. Ya. Selanjutnya, kode etik yang berorientasi kepada pelayanan, ya, harus kita pahami bersama, ya, memahami dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah cekatan, ya, ramah cekatan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, melakukan perbaikan tiada henti. Ini jadi semua ini kode etik yang berorientasi daripada pelayanan. Sedangkan core value bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ada 4, ya. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, terus membuat keputusan berdasarkan peraturan, berdasarkan prinsip keahlian. Selanjutnya, menghargai komunikasi dan konsultasi kerjasama. Jadi saya kira seperti itu yang ini. Sedangkan tantangannya sebenarnya tantangan aktual daripada ini ada 2, baik tantangan eksternal maupun internal. Kalau eksternal tentunya biasanya gangguan geografis yang geografis yang sulit, infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan gangguan internal biasanya dari sisi penganggaran, kurangnya SDM, dan belum tentunya ini. Saya kira terkait masalah pelayanan publik. Adik-adik sekalian, tentunya kita sudah melakukan proses pembelajaran terkait masalah ASN sebagai pelayan publik. Tentunya kita akan memasuki dulu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini tentunya kami akan mencoba menggunakan gadget yang ada, ya. Jadi masing-masing pegang gadget untuk kita melakukan kuisis dan mencoba menjawab soal-soal yang telah disampaikan nantinya. Jadi saya berharap kita melakukan post test, ya, dengan kuisis yang ada. Tentunya adik-adik sekalian sudah sangat memahami dengan kuisis yang selama ini kita berikan, dan kita melihat daripada soal-soal yang ada, kami coba menyusun ada 5 soal yang ada, dan silakan masing-masing menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam ini. Tentunya kita akan memberikan waktu yang begitu sangat singkat, dan saya berharap semuanya akan menjawab secara cepat. Dan ya, kalau kita melihat daripada jawaban-jawaban yang ada yang telah masuk, alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah mendapatkan jawaban teman-teman yang mampu menjawab sudah mendapatkan nilai 95. Dan kami sangat bersyukur dengan proses pembelajaran ini. Yang kedua, kita akan memasuki evaluasi, ya, di mana evaluasi kita dalam proses pembelajaran ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa dengan proses pembelajaran ini tentunya kita sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2000 tentang pelayanan publik ini, di mana ASN ini sebagai diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, tugas pembangunan tertentu, ya. Sedangkan tugas pelayanan publik ini dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif, ya. Yang kedua adalah unsur-unsur daripada yang harus ada dalam suatu negara, bahwa ASN itu sebagai penyelenggara, ya. Yang kedua adalah publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Yang ketiga adalah kepuasan masyarakat, pelanggan atau customer satisfaction. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang sama-sama berbahagia, saya kira itulah yang dapat kami berikan dalam proses pembelajaran ini.
Tentunya kami sebagai manusia biasa tidak luput daripada kesalahan. Olehnya itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada hal yang kurang, tentunya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.